Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana anak sekalian? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana keadaannya, sehat walafiat? Oke, baiklah anakku sekalian, kita akan membahas materi pada pertemuan kali ini, yaitu sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi intinya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, perlu saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Makkah dalam menegakkan kerisalah Allah. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah, dan menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa karakter yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa diharapkan memiliki sikap keberanian. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki perilaku jujur. Dan yang ketiga adalah siswa memiliki sifat terpercaya atau amanah. Selanjutnya adalah peta konsep perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu pertama, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai masa dewasa. Yang kedua, mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan terakhir adalah meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah terdiri dari satu,
siswa memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW di periode Makkah. Ketiga, agar siswa memahami dan menjelaskan dalil atau dasar dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Dan yang keempat adalah siswa memiliki perilaku atau kemampuan dalam mengimplementasikan pemahaman perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anakku sekalian, mari kita memasuki konsep yang pertama, yaitu kehadiran Sang Kekasih. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf, suara Bapak bukannya jelek, tetapi kurang mantap. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mari kita membahas pembahasan konsep kehadiran Sang Kekasih, yaitu nama lengkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan 20 April 571 Masehi. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuhnya Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Beliau diasuh kurang lebih 5 tahun. Usia 6 tahun beliau ibunya meninggal. Usia beliau 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib sang pamannya. Nah, selanjutnya anak sekalian, mari kita lihat apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika dia masih kecil hingga remaja. Nah, di usia 10 tahun ia bekerja sebagai pengembala kambing. Kemudian di usia 12 tahun mulai diajak untuk berdagang ke negeri Syam mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, di usia 25 tahun beliau mulai berdagang sendiri tanpa ditemani sang paman.
Berikutnya adalah munculnya tanda-tanda kenabian. Kapan sebenarnya tanda-tanda kenabian itu muncul? Nah, sebelum Rasulullah diangkat secara resmi menjadi nabi, ternyata tanda-tanda kenabiannya itu sudah ada. Ini terlihat ketika rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Thalib menuju kota Basrah. Nah, di dalam perjalanannya rombongan ini beristirahat. Nah, di sekitar itu ada pendeta memperhatikan kemana Muhammad pergi. Di situ awan mengikuti, melindunginya. Nah, akhirnya Buhairah ini menghampiri Abu Thalib dan mengatakan kepada Abu Thalib, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat semesta alam." Buhairah menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia ke Mekah. Dan akhirnya Abu Thalib menuruti saran sang pendeta. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sejarah mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menjalankan kewajibannya sebagai pedagang itu tidak terlepas dari kepribadiannya yang luar biasa, seperti berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran luar biasa, menjunjung tinggi amanah, kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Baiklah anak sekalian, mari kita menuju ke pembahasan proses pernikahan Rasulullah dengan Sayyidati Khadijah. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Khadijah menaruh perhatian kepada Rasulullah? Itu disebabkan kejujurannya, perilaku santunnya, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah proses pernikahan. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, Sayyidati Khadijah berusia 40 tahun. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bujang, sedangkan Sayyidati Khadijah sudah janda 2 kali. Dalam pernikahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai mereka putra putri. 2 putra yaitu Qasim dan Abdullah, dan putri ada 4 yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Akan tetapi putra Rasulullah semuanya meninggal selagi masih kecil. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk kepada konsep yang kedua,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat proses kenabian Rasulullah. Memasuki usia ke-40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengasingkan diri atau uzlah di suatu tempat di luar kota Makkah, namanya Gua Hira. Tentunya ini punya alasan kenapa beliau pergi uzlah. Ini dilatar belakangi oleh perilaku masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa ketika beliau berada di Gua Hira, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, malam Jumat, atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, tahun ke-40 dari kelahirannya, terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turun wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kita kenal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikukuhkan sebagai rasul terakhir. Selanjutnya adalah, anak sekalian yang saya banggakan, setelah 2,5 tahun dari wahyu yang pertama, baru kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Artinya, wahai orang-orang yang bergemul, artinya berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Baiklah anak sekalian, mari kita memasuki konsep yang ketiga, yaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Yang pertama
adalah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang satu, dakwah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya adalah agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat dakwanya yaitu di rumah Arkam bin Abil Arkam Al-Ahzumi. Orang yang lebih awal masuk Islam disebut As-Sabiqul Awwalun. Itu ada 5 orang. Sayyidati Khadijah dari perempuan dewasa, Abu Bakar As-Siddiq dari laki-laki dewasa, Ali bin Abi Thalib dari anak-anak karena usianya masih 7 tahun, Zaid bin Haritha, dan Ummu Aiman. Baiklah, anak sekalian, kalau tadi 5 orang yang disebut dengan As-Sabiqul Awwalun itu kelompok pertama yang masuk Islam. Nah, selanjutnya di kelompok kedua itu kaum laki-laki ada 24 orang, terdiri dari Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, bapaknya Ammar, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Habab bin Al-Ar, Bilal bin Rabah, Abi Zarim Al-Ghafari, Abu Salama, Imran bin Hashim, Hashim bapaknya Imran, Amir bin Sa'id, Ubaidah bin Al-Harith. Anak sekalian, di kelompok kedua, kaum perempuan, ada beberapa yang masuk, ada 7 orang, yaitu Safiyah bin Abdul Muttalib, Lubabah Ummul Fadal binti Harith, Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis, ini istrinya Ja'far, Ratimah binti Khattab, Sumayyah atau Summiyah, istrinya Ammar. Nah, selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Coba perhatikan Quran Surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Nah, coba diperhatikan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
Nah, menelah dan memperhatikan dari kedua ayat tersebut di atas, maka langkah-langkah dakwah secara terang-terangan yang pertama itu diawali dari keluarga dekat dan kalangan. Dan yang kedua, dakwah dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang semua golongan masyarakat seperti yang terjadi di Bukit Sofa. Nah, selanjutnya adalah tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana reaksi orang kafir Quraisy? Nah, orang-orang kafir Quraisy bereaksi menganggap bahwa seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tantangan, pelecehan dan penghinaan terhadap Tuhan dan nenek moyangnya. Lalu sikapnya bagaimana? Yaitu menolak dan menentang. Siapa saja penentangnya? Di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab serta tokoh lainnya. Tidak lain adalah paman Rasulullah sendiri. Alasannya menentang masalah ketuhanan dan ketakutan akan kehilangan pengaruh dan wibawa di antara masyarakat Makkah. Lalu bagaimana langkah-langkah kafir Quraisy dalam menentang laju dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, orang-orang kafir Quraisy ini menyusun langkah-langkah. Pertama, yaitu melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap para pengikut Rasul. Contoh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak yang kakinya diikat dan ditelentangkan di atas padang pasir, kemudian perutnya ditimpakan batu yang sangat besar, sehingga sangat berat perjuangan Bilal dalam mempertahankan keimanannya. Yang kedua, ada Yasir radhiyallahu anhu, Ammar radhiyallahu anhu, putranya Yasir, ada Sumayyah radhiyallahu anha, istrinya Yasir. Sumayyah gugur ditusuk menggunakan lembing oleh Abu Jahal. Nah, selanjutnya langkah kedua yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yaitu melakukan diplomasi kepada Abu Thalib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diplomasi pertama kepada Abu Thalib. Tokoh penting kafir Quraisy menghadap ke Abu Thalib. Mereka mengatakan, kemenakan saudara ini telah menghina Tuhan kami, merendahkan dan melecehkan para pemimpin dan nenek moyang dengan mengatakan nenek moyang kami itu sesat dan seterusnya. Kami mengajukan dua pilihan, yaitu hentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau serahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Diplomasi kedua kepada Nabi Muhammad mengutus tokoh kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah mengatakan, "Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat berhenti melanjutkan dakwamu." Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hasil diplomasi orang-orang kafir Quraisy itu? Dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkan, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Demi Allah, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku,
aku tidak akan berhenti menyiarkan agama Islam ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Dan langkah yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah melakukan pemboikotan. Pemboikotan ini yang terjadi selama 3 tahun mengakibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan Bani Muttalib terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Shib. Adapun isi pemboikotan yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah dalam selembar kertas yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan melakukan ataupun jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Dan langkah yang keempat yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah menyusun rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejengkelan, kemarahan, kebencian semakin memuncak di kalangan kafir Quraisy, membuat mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disusunlah rencana pembunuhan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, rencana tersebut dilaksanakan. Di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Pada tengah malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sekitar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terkepung oleh kafir Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah dan nampaklah kafir Quraisy tertidur dengan pulas, nyenyak. Maka selamatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju Yathrib, Madinah sekarang. Baik, kita akan masuk kepada misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, misinya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Penyebab utama adalah tauhidnya menyimpang orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah. 2. Akhlaknya rusak, sosial masyarakat rusak. Itu adalah perilaku buruk oleh kafir Quraisy. Maka solusi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam memperbaiki akhlak manusia, yaitu Rasulullah melakukan perbaikan akidah dan akhlak terhadap masyarakat Arab jahiliyah. Keberhasilannya karena ditopang oleh perilakunya sebagai berikut: kejujuran hatinya, ketepatan dalam memenuhi janjinya, kehalusan budi bahasanya, kerendahan hatinya, kesederhanaan hidupnya, serta keteguhan dan ketegasan dalam memegang prinsip. Akhirnya lambat
laun masyarakat ada yang tertarik masuk Islam, terjadilah perbaikan perilaku akhlak manusia yang baik. Mari kita perhatikan ayat dan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anak sekalian, misi yang kedua dari dakwah Rasulullah adalah untuk membangun manusia mulia dan bermartabat. Manusia itu tidak diukur dari kekayaan atau kemiskinan, tidak diukur dari kegagahan, kecantikan atau kejelekan, kuat atau lemah, keturunan bangsawan atau tidak, orangnya pintar atau bodoh, besar atau kecil, tetapi dilihat dari ketakwaan seseorang. Apabila kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, selalu dibimbing ke jalan yang benar, taat menjalankan ibadah, beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Baiklah, mari kita lihat misi dakwah Rasulullah yang ketiga, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran yang dibawa bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quran yang dibawanya menjadi pedoman hidup, penerang, pencerahan, petunjuk, dan menjelaskan semua yang dihadapi oleh manusia. Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, kerukunan, dan ketentraman hidup masyarakat. Islam mengajarkan persamaan derajat dan kesempurnaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai pemakmur di bumi.
Manusia diperintahkan untuk selalu memohon ampun. Manusia diperintahkan untuk selalu bertaubat. Allah Subhanahu wa taala pemberi rahmat dan menerima taubat hamba-hambanya. Selanjutnya adalah pelajaran apa saja yang harus kita ambil dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama, kita harus memiliki jiwa yang teguh. Dua, kita harus memiliki sikap tabah dan sabar. Ketiga, kita harus bersikap bijaksana. Keempat, kita harus punya sikap tegas. 5, kita harus punya akhlak mulia. Dan yang keenam, kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan materi sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'na munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Allahumma ghashina birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa zilna tahta zilli arshika yawma la zilli illa zullika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak sekalian, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.